Perkenalkan, nama saya Karol Otniel, NIM B1A1210007 dari kelas A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester Hukum Perdata. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan hubungan darah dan hubungan kekeluargaan. Yang pertama, hubungan darah atau saudara adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga atau kekerabatan yang dekat, biasanya antara ayah dan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Yang kedua, hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan hubungan antara tiap entitas yang dimiliki asal-usul silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Jelaskan dasar hukum perkawinan di Indonesia dan jelaskan apa yang dimaksud dengan perkawinan menurut undang-undang tersebut. Dasar hukum perkawinan yang ada di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di sana menjelaskan tentang perkawinan secara seutuhnya dan tidak lupa tentang asas-asas yang berlaku dalam perkawinan yang ada di Indonesia. Kemudian pengertian perkawinan menurut undang-undang tersebut. Pengertian perkawinan menurut undang-undang tersebut ialah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian jelaskan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila dihubungkan dengan kawin kontrak dan pernikahan beda agama. Berikan analisis hukumnya. Yang pertama ialah kawin kontrak. Kawin kontrak sendiri adalah suatu bentuk perkawinan yang dibatasi oleh waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan kedua pihak dan merupakan suatu bentuk perkawinan yang tidak pada pejabat yang berwenang. Contohnya KUA atau catatan sipil, dalam rangka memperoleh kepastian hukumnya melalui surat nikah. Pada dasarnya, kawin kontrak itu sendiri telah melanggar arti dan tujuan suci dari sebuah perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan dan mengesahkan keberadaannya. Menurut hukum Islam, kawin kontrak ini adalah haram hukumnya, yaitu dengan mendasarkan pada dalil-dalil baik berasal dari Al-Quran maupun hadis. Jadi tidak ada alasan untuk membenarkan bahkan mengesahkan keberadaan kawin kontrak atau kawin mut'ah ini. Yang kedua, menjawab pertanyaan terkait menikah beda agama. Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia secara resmi tidak mengatur mengenai perkawinan pasangan beda agama, sehingga ada kekosongan hukum terkait. Sahnya perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Hal ini berarti Undang-Undang Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing terkait hukum nikah beda agama. Nikah beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang beda agamanya dan satunya beragama non-Islam. Dan yang terakhir, jelaskan apa yang dimaksud dengan asas monogami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan bagaimana pengaturan poligami pada undang-undang tersebut. Yang pertama, asas monogami. Asas monogami yaitu di mana seorang pria hanya diperbolehkan memiliki seorang istri dan begitupun sebaliknya. Namun, monogami yang diterapkan di Indonesia merupakan monogami relatif yang artinya memberikan peluang bagi seseorang untuk melakukan poligami dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada perundang-undangan, yaitu syarat alternatif dan kumulatif yang mengantarkan kita pada pengertian poligami. Poligami sendiri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. Dan dasar hukum poligami dapat kita jumpai dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dan perlu kita ketahui bersama, untuk melakukan poligami sendiri harus dengan persetujuan dan juga syarat-syarat
yang ada dan diatur di dalam undang-undang perkawinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekian dari saya. Terima kasih.